Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazza Marfondria Sugiarto dengan NPM 23301013157 dari Rombol K2 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan analisis keuangan PT Vauxhall Electric Tbk untuk memenuhi PJPL Manajemen Keuangan 2. Masuk pada bagian pembahasan pertama, PT Vauxhall Electric Tbk ini didirikan pada tanggal 19 April 1971. Perusahaan ini bergerak di bidang industri kabel listrik dan telekomunikasi dan sudah tercatat di Bursa Efek pada 1990. Nah, pada bagian struktur kepemilikan ini menunjukkan bahwa 43% dipegang oleh Hengtong Optic Electric dan 30% itu dipegang oleh Limited Art IC, 10% yang dipegang oleh SWCC Corporation dan 16,9% dipegang oleh individual ataupun publik. Masuk pada bagian pembahasan kedua, yaitu laba operasional berbasis aset operasi. Di sini, NOWC perusahaan meningkat 15,9% yang semulanya hanya 1.006 miliar menjadi 1.221 miliar. Artinya, perusahaan memiliki lebih banyak modal kerja operasional yang tersedia untuk mendukung kegiatan bisnis sehari-hari. Pada bagian TOC juga meningkat sebanyak 9,86% yang semulanya 1.547 miliar menjadi 1.745 miliar dalam setahun. Artinya, kinerja operasional lebih kuat di tahun 2023 dengan adanya TOC. Nah, pada bagian OPAT di sini juga membaik yang semulanya negatif sebanyak 91,5 miliar menjadi 98,4 miliar. Artinya, perusahaan mengalami pemulihan operasional. Di sini, MVA perusahaan meningkat yang semulanya hanya 112 miliar menjadi 251 miliar. Hal ini menunjukkan perusahaan mampu menaikkan nilai pasar saham. Nah, pada bagian EVA juga berubah yang semulanya negatif 65,5 miliar menjadi positif sebanyak 125,6 miliar. Hal ini menunjukkan perusahaan mengalami perubahan signifikan dari kerugian ekonomi pada tahun 2022 dan menjadi penciptaan nilai pada tahun 2023. Selanjutnya masuk pada bagian profitabilitas perusahaan. Di sini, BEP perusahaan meningkat yang semulanya hanya negatif 7,06% menjadi positif 0,046%. Hal ini menunjukkan perusahaan sudah mulai menghasilkan laba dari asetnya meski kinerja operasional masih sangat lemah. Nah, pada bagian ROI juga meningkat yang semulanya hanya negatif 6,6% menjadi positif 0,099%. Ini menunjukkan efisiensi penggunaan aset masih sangat lemah. Pada bagian ROE juga meningkat yang semulanya negatif 18,77% menjadi positif 0,38%. Walaupun perusahaan berhasil mencatatkan laba, tetapi pengembalian terhadap pemilik modal masih sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan belum efisiensi dalam mengelola modal untuk menghasilkan laba. Pada bagian operation profit margin juga meningkat yang semulanya hanya negatif 17,50% menjadi positif 0,09%. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun sudah kembali menghasilkan laba, tetapi efisiensi peroperasional masih sangat rendah dan profitabilitas bisnis inti belum optimal. Masuk pada bagian manajemen aset. Di sini, inventory turnover perusahaan turun yang semulanya 2,08 menjadi 1,92. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi manajemen persediaan menurun dan jika ini berlanjut, perusahaan bisa menghadapi risiko persediaan usang atau biaya penyimpanan yang meningkat. Nah, pada bagian receivable turnover juga menurun yang semulanya 1,50 menjadi 1,46. Hal ini menandakan bahwa penagihan piutang yang lambat dan bisa berdampak pada arus kas. Nah, pada bagian fixed asset turnover justru meningkat yang semulanya 2,15 menjadi 2,52. Artinya, perusahaan berhasil menghasilkan lebih banyak penjualan dengan jumlah aset tetap yang relatif konstan. Dan likuiditas perusahaan. Di sini, current rasio perusahaan meningkat yang semulanya 1,04 menjadi 1,06, yang artinya bahwa perusahaan perlu berhati-hati dalam mengelola aset dan kewajibannya. Nah, pada bagian quick ratio ini juga meningkat yang semulanya 0,71 menjadi 0,73, dan perusahaan perlu mengambil langkah strategis untuk memperbaiki posisi likuiditasnya. Nah, pada bagian cash ratio ini malah justru turun drastis yang tadinya 0,11 menjadi 0,03. Artinya, perusahaan perlu mengambil langkah strategis untuk memperbaiki posisi cash likuiditasnya. Selanjutnya, masuk pada nilai pasar. Di sini, price to earning perusahaan meningkat, yang semulanya negatif 4,35 menjadi positif 53,91. Artinya, PT Vauxhall mengalami penurunan likuiditas yang sangat signifikan pada tahun 2023. Nah, pada price to book juga meningkat, yang semulanya 1,15 menjadi 1,34. Artinya, PT Vauxhall mengalami peningkatan yang menunjukkan saham Vauxhall semakin diminati. Lalu, pada bagian market to book juga meningkat, yang semulanya 1,15 menjadi 1,17. Hal ini menunjukkan bahwa PT Vauxhall Electric mengalami peningkatan atau pasar lebih optimis terhadap PT Vauxhall. Selanjutnya, pada bagian struktur modal, di sini terlihat bahwa debt to capital rasio perusahaan ini meningkat yang semulanya hanya 73% menjadi 74%. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan semakin agresif untuk menggunakan utang sebagai sumber pendanaan utama. Selanjutnya, teori struktur modal yang sesuai dengan PT ini adalah pecking order theory, atau yang menjelaskan bahwa perusahaan ini lebih memilih pendanaan internal atau laba ditahan, lalu utang, dan terakhir penerbitan saham baru. Masuk pada bagian kebijakan dividen, di sini terlihat bahwa perusahaan tidak membagikan dividennya pada tahun 2022 sampai tahun 2024. Hal ini dikarenakan perusahaan masih dalam fase pertumbuhan yang mana laba ditahan untuk dialokasikan menjadi investasi jangka panjang. Adapun kesesuaiannya dengan signaling teori dividen bahwa semua keputusan dividen perusahaan ini merupakan cara manajemen mengkomunikasikan informasi internal kepada pasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini struktur modalnya masih didominasi oleh utang yang tinggi. Walaupun kinerja operasionalnya sudah membaik, tetapi profitabilitasnya masih sangat rendah dan likuiditasnya justru menurun. Adapun dividennya itu tidak dibagikan pada tahun 2022 sampai tahun 2024 dan perusahaan ini mampu meningkatkan nilai pasar dan menunjukkan optimisme investor. Adapun saran yang dapat saya berikan kepada perusahaan ini yaitu
untuk mengurangi ketergantungan pada utang, yang kedua meningkatkan efisiensi operasional untuk memperbaiki profitabilitas, yang ketiga memperkuat likuiditas, yang keempat evaluasi rutin kinerja untuk memastikan keselarasan dengan tujuan jangka panjang. Dengan melakukan langkah-langkah ini, PT Foxel Electric dapat memperkuat fondasi keuangannya sekaligus mempertahankan daya tarik bagi investor.